Shalom, rekan-rekan guru sekolah minggu. Puji Tuhan, pada hari ini adalah hari yang ke-11. Kita berdoa puasa selama 1 bulan ini. Pada hari yang ke-11 ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Urapan Khusus buat para Imam. Kita akan membaca di dalam Keluaran 40 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Urapilah mereka, seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Supaya berdasarkan pengurapan itu, mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun-menurun. Puji Tuhan. Ini cerita tentang urapan untuk para imam. Demikian juga kita adalah imam-imam di dalam wasiat baru. Roh Kudus memenuhi hidup kita dan Roh Kudus mengurapi kita. Kita harus sadar ini. Dan kesadaran ini akan menimbulkan 3 sikap dalam hidup kita. Yang pertama, kita akan bersikap bahwa hidup ini adalah sebagai imamnya Tuhan. Kita, biarpun bukan orang Israel, tapi kita adalah imam-imam di hadapan Tuhan. Dan kita diurapi oleh Roh Kudus dengan pengurapan yang luar biasa. Seperti tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus. Dan dengan demikian, kamu semua mengetahuinya. Oh, luar biasa. Hidup sebagai imamnya Tuhan di zaman kita hidup ini. Luar biasa. Yang kedua, sikap kita hidup ini dalam kesucian. Jangan sampai keluar dari tempat kudus. Seperti imam-imam itu tidak boleh keluar dari tempat kudus. Jadi, hidup kita sebagai imam-imam harus hidup di dalam kesucian. Baik itu perbuatan, perkataan, bahkan sampai di dalam pikiran yang orang tidak tahu. Kita harus hidup suci. Karena itu, jangan memberi kesempatan kepada iblis. Kita harus benar-benar menjaga kemurnian hidup ini. Yang ketiga, hidup penuh dengan kemenangan. Sebab Tuhan memberikan urapan, itu juga termasuk memberikan kemenangan. Oh, luar biasa. Daud diurapi Tuhan, dan kemanapun Daud pergi berperang, Daud selalu menang. Demikian juga, kalau kita diurapi Tuhan, maka kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan. Roh yang di dalam kita lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia ini. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Peperangan di dalam alam roh ini dahsyat. Dan Tuhan sudah perlengkapi kita. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Puji Tuhan, kita sudah selesai dan kita pegang ada 3 sikap hidup. Yang pertama adalah kita hidup sebagai imam. Sebab Tuhan sudah mengurapi kita dengan Roh Kudusnya. Sikap yang kedua adalah kita hidup di dalam kesucian. Dan Roh Kudus akan memurnikan kita terus sampai sempurna. Dan yang ketiga, hidup di dalam kemenangan. Sebab orang yang diurapi Tuhan itu akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Roh Kudus akan bekerja dengan dahsyat lewat hidup kita. Oh, puji Tuhan, kita kurang apa kalau kita diurapi Tuhan ini sebagai imam-imamnya? Oh, luar biasa. Dan kalau kita berdiri di hadapan murid-murid sekolah minggu, memimpin puji-pujian, menyampaikan firman Tuhan, menasihati, kita adalah imam-imamnya Tuhan yang diurapi. Dan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan hidup kita boleh berbuah-buah. Luar biasa. Kita akan berdoa bersama-sama ya. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk sekolah minggu yang diadakan. Tuhan berkati ya Tuhan juga murid-murid sekolah minggu yang hari ini juga mungkin ada di sekolah mereka. Tuhan berikan hikmat akal budi, berikan kepandaian. Dan kami berdoa buat setiap murid-murid itu Tuhan boleh menjadi Daniel, menjadi Daud di kelas mereka. Dan mereka boleh dipakai Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga dalam tangan-Mu KKR Anak di bulan Oktober. Tuhan berkati dan Tuhan urapi ya Tuhan. Oh, kami berdoa buat setiap panitia yang mengaturnya Tuhan. Oh Tuhan, supaya mereka bisa mengatur dengan baik. Tuhan berikan hikmat akal budi. Lebih dari itu Tuhan, kami minta urapi.
kuasa-Mu, hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.